Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Hari ini Pak Arif akan menjelaskan ya berkaitan dengan template tugas untuk pertemuan 7, di mana di sini saya sudah membuatkan ya, dan berikut adalah penjelasannya. Nah, untuk template nanti akan ada beberapa bagian ya. Di sini bagian yang pertama itu memuat identitas kelompok ya. Nah, identitas kelompok ini meliputi apa saja, mulai dari kelas ya. Dari sini teman-teman masuk dalam kelas 3A atau 3B. Kemudian nama kelompoknya. Nah, ini nama kelompoknya sesuai dengan urutannya ya, kemarin ya. Kemudian jangan lupa di sini nama anggota kelompok yang meliputi NIM dan juga nama mahasiswa ya. Kemudian di sini teman-teman silahkan untuk meletakkan profil ya. Profil teman-teman PGSD yang mengenakan seragam PGSD yang merah putih ya. Kemudian di sini bagian bawah juga dituliskan perannya dalam mengerjakan tugas ini gitu ya. Dia mengerjakannya bagian apa saja. Nah, itu silahkan nanti dijelaskan. Kemudian teman-teman semuanya jangan lupa nanti bahwa sebelum teman-teman semuanya membuat soal, maka idealnya adalah kalian menampilkan, menyajikan materi terlebih dahulu. Nah, di sini materinya dapat berupa screenshot materi ya, atau teman-teman semuanya bisa mau menggunakan copy paste teks ya, teksnya. Kemudian jangan lupa disajikan secara jelas ya, jangan blur, jangan buram, dan juga estetika penyajian materinya. Silahkan nanti divariasi ya. Dan yang jelas di sini ada judul materinya. Mau pecahan, mau tumbuh kembang makhluk hidup, mau apapun silahkan ya. Dan di sini materi yang disajikan idealnya adalah nanti akan merepresentasikan soal ya, atau soalnya itu nanti akan sangat merujuk pada materi yang sudah teman-teman semuanya sajikan. Jadi tidak boleh keluar dari konteks materi yang sudah disajikan. Kemudian di sini bagian kisi-kisi soal ya. Nah, bagian kisi soal di sini teman-teman silakan nanti kalian mencantumkan lebih dahulu ya CPL-nya, capaian pembelajarannya. Ada berapa yang ingin kalian capai. Kemudian nanti tentukan level kognitif ya. Ini rumusan CPL ya, rumusan CP-nya. Kemudian level kognitifnya adalah misalkan dia masuk C1 ya. Nah, C1 ini tadi kata kerjanya apa ya? Misalkan menjelaskan ya. Tuh. Nah, itu silahkan nanti ditulis secara rinci semacam itu. Kalau perlu penyesuaian lebar ya, kolomnya, lebar kolomnya, maka di sini silahkan kalian sesuaikan ya. Kemudian bentuknya. Nah, di sini bentuknya boleh teman-teman semuanya gunakan ya dari berbagai bentuk ya. Misalkan kalian pengen memisah antara pilihan ganda, isian dengan uraian, maka tinggal nanti mengisinya seperti ini. Pilihan ganda, nomor soalnya dia tersebar di nomor berapa saja, kemudian jumlah total soalnya ya. Kalau ini contohnya misalkan 1, 3, 4 misalkan kayak gitu. Kemudian total soalnya. Nah, totalnya jadi dia ada 3. Nah, kalau di sini ada pilihan gandanya kemudian diikuti dengan isian, maka isiannya ini nanti dia akan muncul di mana saja ya. Misalkan 1 dan 9. Nah, itu jadi ada 2 soal. Kemudian berikut juga untuk yang uraian ya. Misalkan di sini hanya disajikan satu soal di nomor 3, jumlah total soalnya adalah 1. Begitu ya. Nah, ini nanti terus ya, setiap CP nanti dirumuskan seperti itu sehingga nanti di bagian bawah ya atau soal yang dibuat ya, nanti akan ada kesimpulan ya. Kesimpulan ya. Di sini adalah nanti akan terbagi menjadi 3 kategori, yaitu di sini ada pilihan ganda, kemudian isian ya, kemudian ada uraian. Nah, di sini nanti adalah berkaitan dengan bentuknya ya. Atau kita tambahkan aja di sini di atasnya tipe soal. Kemudian di sini jumlah. Nah, ini aja.
Nah, nanti di sini teman-teman semuanya tuliskan ya, jumlah soalnya itu ada berapa. Sehingga kita untuk menentukan ya, menganalisis soal yang paket soal yang dari bawahnya, nanti kita merujuk pada rincian yang sudah kalian buat ini. Nah, kemudian di sini untuk paket soalnya cukup ditulis kayak gini aja, paket soal, mata pelajarannya apa, materinya apa, gitu ya. Kemudian kelas berapa ya, kelas di sini adalah bukan kelas kalian di kampus ya, tetapi adalah kelas siswanya, siswa yang ingin kalian ukur. Kemudian waktu pengerjaan ya, ini dengan satuan menit saja ya, menit ya. Jadi kita gunakan menit ya. Nah, seperti ini. Kemudian pilihan ganda ya. Ini misalkan soal pertama adalah pilihan ganda Romawi 1, kemudian petunjuk soalnya apa ya. Kemudian silahkan kalian menuliskan soalnya. Nah, opsi jawabannya cukup 4 saja ya, karena masih sekolah dasar. Nanti dilanjutkan ya sampai soal ke entah 30, entah 25, entah 20 ya. Bergantung pada jenis mata pelajaran yang kalian ambil. Kalau matematika biasanya mungkin standar sekitar 25 ya. Tapi kalau untuk IPA, IPS, bahasa Indonesia itu biasanya di angka 40 ya, 40. Kemudian isian singkat ya. Di sini teman-teman juga ada petunjuk soalnya dulu, kemudian baru diikuti jumlah ini ya, jumlah soalnya ya. Kemudian di sini ada uraian juga. Nah, untuk kunci jawaban ya, teman-teman semuanya, pilihan ganda dipisah sendiri ya. Ini dan seterusnya ya. Ini entah 40 atau berapa silahkan. Kemudian ada isian singkat sama ya. Kalau isian singkat jawabannya pasti. Nah, khususan untuk yang uraian ya, teman-teman, sesuai dengan pembahasan kita kemarin ya, bahwa uraian itu tidak bisa kita nilai harus jawabannya sama persis ya. Maka di sini soal nomor 1, kapan dia diberikan skor 4. Nah, ini kriterianya apa ya. Kriterianya kalau dia memenuhi apa saja gitu ya. Nah, jika dibutuhkan ada keterangan di sebelah kanannya ya. Itu silahkan. Ini keterangan ini sifatnya opsional ya. Boleh diisi, boleh tidak. Tapi di sini yang jelas adalah pedoman penskoran atau rubrik penilaiannya itu sudah disiapkan ya. Nah, di sini sudah ada 5 ya. Nanti tinggal teman-teman semua sesuaikan ya. Nah, dan saya rasa itu untuk penjelasan untuk template untuk tugas yang ke pertemuan 7 ya. Nanti silahkan untuk bisa dilengkapi. Baik, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.